Hai, di sini ada Jolai. Salam kenal semua. Kali ini gue akan membahas alur cerita film The Night House yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang rahasia besar seorang suami yang mulai terkuak setelah dia bunuh diri. Begini kisahnya. Adegan dimulai dengan Beth, sang istri, yang baru saja menghadiri pemakaman suaminya yang bernama Owen. Pada malam itu, dia menonton video pernikahannya dengan Owen yang genap 14 tahun kali ini. Saat dia terlelap, Beth mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Dia memeriksa keluar kamar, namun dia tidak menemukan apapun. Dia pun memeriksa pintu masuk. Kalian lihat kan ada bayangan di sini? Dia menyangka kalau itu adalah bayangan suaminya. Dia pun terbangun dari mimpinya. Pagi itu, Beth bersiap pergi ke sekolah tempat dia mengajar. Dia melihat ke dermaga mini di rumahnya. Terdapat telapak kaki di sana. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan yang sangat keras. Jadi, suaminya Owen baru saja meninggal karena bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke mulutnya di atas perahu tadi. Pada malam harinya, dia mengepak barang-barang suaminya. Sejujurnya, Beth masih sangat marah dengan suaminya karena meninggalkannya seperti ini. Owen merupakan seorang arsitek yang mendesain rumahnya sendiri. Beth mendapati Owen menggambar sketsa aneh di kumpulan buku sketsanya. Saat Beth tertidur pulas, dia mendengar musik menyala dengan kencang. Dia mendapatkan pesan dari suaminya. "Aku merindukanmu, aku sedang berada di bawah." Nah, Beth kemudian menelpon nomor suaminya itu. Teleponnya diangkat namun suaranya tidak begitu jelas. Beth pun melihat ke arah danau. Dia melihat suaminya berdiri telanjang di tengah danau. Beth pun kembali terbangun. Mimpi yang sungguh aneh. Dia langsung memeriksa HP Owen. Pada box ini juga terdapat pistol yang digunakan oleh Owen untuk menembak dirinya sendiri. Dia menemukan foto-fotonya di sana. Tapi ada satu foto yang bikin dia bingung. Menurutnya ini bukanlah gambar dirinya yang ada di foto tersebut. Pada malam harinya, Beth beserta kawan-kawan nongkrong di sebuah bar. Teman-temannya prihatin dengan apa yang menimpanya. Beth menceritakan kalau dia yakin ada hantu yang mengawasinya di rumah. Dia menceritakan mimpi-mimpinya itu kepada teman-temannya. Dulu, Owen sering sleepwalking saat tidur. Namun, sejak kematian suaminya, kebiasaan sleepwalking malah berpindah kepada dirinya. Kawannya menanyakan apakah Owen meninggalkan sebuah pesan sebelum dia bunuh diri. Beth mengeluarkan secari kertas. You were right. Owen menuliskan, "Kamu benar, tidak ada apapun setelah kamu pergi. Kamu aman sekarang." Malam itu, Claire mengantarkannya pulang ke rumah. Beth menceritakan maksud surat yang ditulis oleh Owen kepadanya. Jadi, saat berumur 17 tahun, Beth pernah mati suri. Dia mengalami kecelakaan mobil sehingga masuk ke jurang. Paru-parunya hancur dan jantungnya berhenti selama 4 menit. Orang-orang bertanya kepadaku tentang mati suri. Aku hanya menjelaskan, "I don't remember anything." Padahal aku ingat betul kalau aku tidak merasakan apapun. Nah, Owen tidak pernah setuju dengan hal ini. Dia meyakini ada penjelasan ilmiah ketika aku mati suri. Tiba-tiba, Beth terbangun karena ada suara yang sangat kencang sekali. Dia mendengar seorang mengatakan "door". Dia pun melihat ada gadis-gadis yang berlarian dan melompat ke arah danau. Suara itu menyuruhnya pergi ke perahu. Beth yakin kalau ini suaminya. Dia meminta Owen untuk menunjukkan dirinya saat itu. Dia melihat telapak kaki di dermaga.
Tiba-tiba, Beth langsung dibawa oleh suatu spirit ke perahu itu. Perahu itu membawanya ke sebuah rumah di sisi danau. Dia melihat banyak gadis di sana. Dia juga melihat Owen berada di rumah tersebut. Beth pun terbangun. Beth langsung memeriksa laptop suaminya. Dia menemukan begitu banyak foto perempuan di laptop itu. Setelah mimpi semalam, dia langsung pergi ke sisi danau untuk memeriksa rumah yang ada di mimpinya. Beth menemukan satu rumah tak berpenghuni di sisi hutan tersebut. Kondisi rumah ini sangat tidak layak. Beth menemukan sebuah patung di ember. Ini seperti patung santet gitu ya. Pada malam hari, Beth langsung memeriksa seluruh barang-barang suaminya. Dia menemukan sebuah buku. Buku ini membahas tentang trik tipuan makhluk astral. Boneka sebelumnya itu disebut dengan boneka voodoo Lovre. Boneka ini digunakan untuk membingungkan kekuatan gelap. Buku-buku ini diterbitkan oleh Books and Melodies Inc. Keesokan harinya, Beth pergi ke toko tersebut. Dia ingin menanyakan tujuan Owen membeli buku ini. Tapi kasirnya sangat gak ramah sekali. Nah, di sini Beth malah bertemu dengan wanita ini. Ingat kan wanita yang ada di foto sebelumnya? Dia adalah karyawan di toko ini, Madeline. Beth menanyakan tentang hubungannya dengan Owen. Si Madeline menjelaskan kalau mereka tidak berkencan ataupun tidur bersama. Si Beth pun memintanya untuk menggerai rambutnya. Kalian sadar gak sih kalau mereka ternyata mirip banget? Pada malam harinya, Beth pergi ke rumah kosong itu lagi. Dia ngomel-ngomel sendiri ke sosok suaminya. Aku mau pergi. Kalau kamu ada sesuatu yang ingin diomongin, kita bisa ngomongin sekarang. Beth setengah mabuk. Si Beth malah terperosok nih karena lantainya lapuk. Beth menemukan banyak bungkusan kantung jenazah di bawah lantai rumah itu. Beth pun lari terbirit-birit. Beth langsung menelpon sahabatnya Claire tentang rahasia suaminya. Namun sayang, HP-nya Claire malah tidak bisa dihubungi. Setelah kejadian itu, Beth pun pergi mandi. Saat mandi, radio tiba-tiba berbunyi kembali. Beth pun nangis sesegukan karena nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Dia menemukan tulisan "Here" di kaca kamar mandinya. Nah, kalian lihat kan kalau si Beth seperti memeluk seseorang. Lihat dari gerakan tangannya. Dia meyakini kalau ini adalah spirit dari suaminya. Tapi, sosok itu mengatakan kalau aku bukanlah Owen. Beth langsung melepaskan pelukan itu. Pintu pun langsung tiba-tiba terkunci. Di kaca, dia melihat suaminya dengan wanita lain. Owen menghantam wanita itu hingga pingsan. Tiba-tiba, seperti ada yang memegangi Beth dan menghantam kepalanya ke cermin. Beth pun lari ke kamar tidur. Dia melihat ada bayangan besar. Dia pun lari ke lantai 1. Dia juga kembali melihat bayangan itu lagi. Nah, seluruh adegan ini memperlihatkan perbuatan Owen di masa lalu. Kemudian, ada yang menarik si Beth dengan sangat kencang. Adegan ini seperti adegan di film Paranormal Activity. Di ujung ruangan, dia melihat Owen sedang memeluk dirinya. Owen mengatakan sesuatu. Kamu pergi ketika malam itu. Aku tahu bagaimana rasanya ketika jantungmu berhenti. Aku selalu bersamamu sejak saat itu. Aku terus-terusan membisikkan dorongan kepada Owen untuk mengirimmu kembali.
Tapi dia tidak mampu melakukan itu. Dia menipuku dengan mengirimkan gadis-gadis itu kepadaku. Jadi, inilah alasan Owen membunuh gadis-gadis yang mirip dengan istrinya. Mereka dijadikan tumbal kepada sosok spirit tersebut. Owen juga pergi ke toko buku untuk mencari cara untuk melenyapkan sosok itu. Owen sendiri tidak sanggup untuk mengorbankan istrinya. Jadi, dia lebih memilih bunuh diri mengakhiri semuanya. Si Beth pun terbangun dalam pangkuan bayangan hitam tadi. Dia pun berusaha kabur. Tiba-tiba Beth seperti ditarik sangat kencang sampai dia kepayahan gitu. Di sini Beth mulai melihat 2 bulan nih. Di sisi lain, Claire pun datang ke rumahnya. Dia mendapati Beth sedang duduk di perahu sendirian. Beth berada di sebuah perahu. Dia melihat suaminya Owen di malam suaminya bunuh diri. Tapi di sini bukan Owen ya, dia masih sosok spirit tersebut. Spirit ini mengatakan kalau ini adalah saatnya Beth untuk kembali. Tidak ada yang lain, hanya akulah untukmu. Dia pun menyerahkan pistolnya kepada Beth. Saat ini Beth sedang berada di 2 dunia gitu, dunia asli dan alam barzah. Si Beth pun meletakkan kembali senjatanya. Claire menariknya dari perahu. Mereka pun berpelukan. Beth hanya melihat dalam-dalam perahu itu. Film pun selesai. Gimana menurut kalian filmnya? Menurut gue, ini film tentang cinta 2 dunia. Beth yang pernah mati suri dalam 4 menit dicintai pada pandangan pertama oleh suatu spirit. Spirit ini terus menempel bersamanya sejak umur 17 tahun. Dia cemburu dengan keberadaan suaminya Owen. Oleh sebab itu, dia selalu memberikan bisikan kepada Owen untuk membunuhnya agar dapat mengirimkannya kembali. Tapi, Owen yang begitu mencintai Beth menumbalkan wanita yang lain yang mirip dengannya. Film ini romantis banget ya, tapi selalu saja ada pembunuhan di dalamnya. Dan kenapa nggak pernah ketahuan polisi sama sekali? Nah, ada hal yang menarik di film ini. Patung yang ditemukan Beth di rumah tua itu disebut dengan Laufrey Voodoo Doll. Boneka yang terbuat dari timah atau penunggu ini cukup terkenal di Yunani Romawi kuno. Ciri khas boneka ini yaitu perempuan yang kaki dan tangannya dipelintir ke belakang dan diberikan 13 tusukan. Dulunya, boneka ini diletakkan di tempat suci, rumah, atau kuburan. Boneka ini bertuliskan nama manusia sehingga dipandang sebagai boneka kutukan. Bahasa mudahnya yaitu boneka santet kali ya kalau versi Indonesia. Namun, kutukan boneka ini bisa dipatahkan ketika bonekanya ditemukan dan seluruh jarumnya dicabut. Wallahu alam. Sampai jumpa, sehat fisik dan sehat mental selalu.